Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilini Ismiatiningsih, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, akan menjelaskan hasil resum yang telah saya buat tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah. Baik, kita simak yuk. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini penggagas lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Nah, beliau ini sebelum bernama Ahmad Dahlan, beliau bernama Muhammad Darwis. Nah, beliau dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecilnya dan sekaligus menjadi tempat beliau menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Beliau menunaikan ibadah haji ketika usia 15 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Dan disitulah beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam dunia Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Nah, buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini ternyata mempunyai pengaruh besar terhadap Darwis, sehingga jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaruan ini, yang kelak beliau tampilkan corak keagamaannya melalui Muhammadiyah. Nah, yang bertujuan untuk memperbarui pemahaman keagamaan Islam di sebagian besar dunia Islam yang saat itu masih bersifat ortodoks. Kemudian ortodoksi ini dipandang menimbulkan kebekuan agama Islam serta stagnasi dan dekadensi atau keterbelakangan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus dirubah dan diperbarui dengan gerakan purifikasi atau pemurnian agama Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Baik, yang kedua ada Kiai Haji Hisham. Nah, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang ketiga ini adalah Kiai Haji Hisham. Nah, beliau terpilih dan dikukuh sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Nah, beliau adalah salah satu murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga adalah seorang abdi dalam ulama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nah, Kiai Haji Hisham ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 10 November 1883 dan wafat pada tanggal 20 Mei 1945. Nah, ia memimpin Muhammadiyah hanya selama 3 tahun. Pertama kali dipilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta. Kemudian dipilih lagi dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-24 di Banjarmasin pada tahun 1935, dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres Muhammadiyah ke-25 di Batavia pada tahun 1936. Yang paling menonjol pada diri Kiai Haji Hisham ini adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Kemudian pada periode kepemimpinannya, titik pemerhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan kepada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Nah, hal itu
tercermin dari pendidikan putra-putrinya yang disekolahkan di beberapa perguruan yang didirikan oleh pemerintah. Jadi begitu penjelasan dari Kiai Haji Hisham. Yang ketiga ada Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah selama 11 tahun pada tahun 1942 sampai 1953. Kemudian beliau wafat di usia 64 tahun. Nah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia. Nah, beliau juga merupakan pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Karena ia termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, peran Ki Bagus ini sangat besar dalam perumusan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Nah, pokok-pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan tersebut disetujui oleh semua anggota PPKI. Secara formal, selain kegiatan tablik, Ki Bagus pernah menjadi ketua Majelis Tablik pada tahun 1922, kemudian ketua Majelis Tarji, anggota komisaris MPM Hofbestur Muhammadiyah pada tahun 1926 dan ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1942 sampai 1953. Nah, pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan berhasil dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan gerakan langkah serta perjuangan Muhammadiyah. Nah, bahkan pokok-pokok pikiran itu menjadi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah yang merupakan dasar ideologi Muhammadiyah ini menginspirasi sejumlah tokoh Muhammadiyah lainnya. Yang keempat ada Buya Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur, tokoh besar Muhammadiyah yang berasal dari Minang ini, yaitu Ahmad Rashid Sultan Mansur, lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada hari Senin 26 Jumadil Akhir bertepatan 15 Desember 1895. Nah, sikap anti penjajah telah dimiliki beliau sejak balia. Baginya penjajah tidak saja sangat bertentangan dengan fitrah manusia, akan tetapi bahkan seringkali berupaya menghadang dan mempersempit gerak syiar agama Islam secara langsung dan terang-terangan, atau secara tidak langsung dan tersembunyi, seperti dengan membantu pihak-pihak Zending dan misi Kristen dalam penyebarluasan agamanya. Nah, maka tidak mengherankan bila pada tahun 1928 beliau berada di barisan depan dalam menentang upaya pemerintah Belanda menjalankan peraturan guru ordonansi, yaitu guru-guru agama Islam dilarang mengajar sebelum mendapat surat izin mengajar dari pemerintah Belanda. Nah, pada Kongres Muhammadiyah selain itu, pada Kongres Muhammadiyah yang ke-19 di Minangkabau memutuskan bahwa di setiap keresidenan harus ada wakil Hofbestur Muhammadiyah yang dinamakan Konsul Muhammadiyah. Nah, karena itu pada tahun 1931 Sultan Mansur dikukuh sebagai Konsul Muhammadiyah di daerah Minangkabau. Yang kelima ada Profesor Dr. Haji Amin Rais. Meskipun tak semua nama otomatis mewakili kepribadian seorang, namun membaca nama tokoh sentral reformasi Indonesia 1998 yang satu ini
sudah cukup sebagai referensi awal untuk melihat sosoknya yang besar. Profesor Dr. Muhammad Amin Rais yang lebih populer dikenal Amin Rais ini adalah sosok pemimpin terpercaya di Republik ini. Nah, beliau lahir pada 26 April 1944 di Surakarta. Kehadirannya di Muhammadiyah dan lompatan-lompatan gagasannya justru dianggap sejalan dengan watak gerakan pembaruan yang kritis dan korektif. Nah, hal itu kemudian menuai dukungan penuh. Maka dari itu, pada tahun 1993 di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Surabaya, Amin Rais kembali menggulirkan isu besar, yakni perlunya suksesi kepresidenan. Nah, sebuah langkah janggal pada saat itu sebab gurita kepemimpinan Orde Baru masih sangat mencengkram. Keberaniannya mengambil resiko yang tak jarang bahkan mengancam jiwanya diakui oleh suami Kusnariati Sri Rahayu. Ini sebagai sikap amal ma'ruf nahi mungkar yang sesungguhnya amanat dan sekaligus ruh gerakan dakwah Muhammadiyah. Nah, Amin Rais juga merasa bahagia menerjang segala resiko perjuangannya karena mendapat support penuh dari istri dan kelima putra-putrinya. Baik, yang keenam ada Dr. Haji Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020. Beliau dilahirkan di Bandung pada tanggal 28 Februari 1958. Kesehariannya bekerja sebagai dosen di Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, mantan sekretaris PP Muhammadiyah periode 2000 sampai 2005 ini menamatkan pendidikan dasarnya di Bandung, kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk memperoleh gelar S1 di STPMD atau APMD Yogyakarta. Nah, menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1983. Penulis buku Muhammadiyah Gerakan Pembaruan pada tahun 2010 ini pernah menjadi Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada periode 1983 sampai 1986 dan Ketua Kader PP Muhammadiyah PP Pemuda Muhammadiyah pada periode 1985 sampai 1990. Nah, bersama istrinya Dr. Haji Siti Nurjana yang juga Ketua Umum PP Aisyah pada tahun 2015 sampai 2020 menjalankan amanah Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Nah, Haidar Nasir juga menyempatkan kesibukannya sebagai ketua umum untuk menjadi pemimpin redaksi majalah tertua di Indonesia, yaitu Suara Muhammadiyah. Yang ketujuh ada Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 22 September 1956. Beliau ini menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1986. Nah, selama bermuhammadiyah pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah pada periode 2000 sampai 2005 dan pada periode 2005 sampai 2010 menjabat juga sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Nah, di luar Muhammadiyah tercatat sebagai salah satu unsur Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat dan sehari-harinya beliau bekerja sebagai dosen guru besar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak tahun 1987.
Kemudian yang ke-8 ada Dr. Haji Agung Danarto. Nah, beliau dilahirkan di Kulon Progo pada tanggal 24 Januari 1968 dan kesehari-hariannya beliau bekerja sebagai dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di Ortom Muhammadiyah pernah menjabat sebagai Ketua IPP Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada periode 1990 sampai 1993. Nah, sebagai ketua, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua PW Muhammadiyah di DIY periode 2005 sampai 2010. Baik, yang ke-9 ada Dr. Haji Fatah Wibisono. Nah, beliau dilahirkan di Lamongan pada tanggal 12 Januari 1958. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai dosen di UIN Jakarta, tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak tahun 1987. Nah, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Litbang DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 1992 sampai 1995 dan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada periode 2005 sampai 2010. Baik, yang ke-10 ada Dr. Andes Haji Godwill Zubir, putra Padang kelahiran 5 November 1962 ini tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak 1995. Beliau direktur dari PT Ummul Qura Jakarta dan komisaris PT Nur Hidayah Insani Jakarta. Nah, selama bermuhammadiyah pernah tercatat sebagai ketua lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah periode 1995 sampai 2000 dan sebagai sekretaris PP Muhammadiyah periode 2000 sampai 2005 dan 2005 sampai 2010. Juga pernah menjadi anggota LSF Nasional Jakarta. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan juga tolong dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari diri saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.